Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, hari ini gue lagi ada di Telaga Legok ya. Kali ini kita akan review progres pembangunan Telaga Legok by BS Allen ya. Ini gue juga dulu pertama kali gue mau beli rumah itu, informasinya ini lihat iklan Telaga Legok guys. Rumahnya bagus gitu ya, kelihatannya kokoh gitu, cuma emang gak luas gitu. Nah ini untuk progres pembangunannya sudah mulai ada pembangunan ya guys, pengurukan juga, dan juga ada pemasangan tiang pancang gitu ya. Itu kelihatan di situ ada mobil robotnya lagi bekerja. Ini gue lagi gabut ya guys, kayak orang gila nyasar ke sini. Nah ini kalau gue lihat ini Telaga Legok. Nah ini telaganya ya guys, kayak Danau Toba ya. Danau Toba versi kecilnya. Kalau menurut gue ini nggak bakalan banjir guys buat Telaga Legok, karena emang untuk Tangerang ini kan dataran tinggi ya, bukan dataran rendah. Kalau untuk Parung Panjang mungkin dataran rendah, kalau ini masih tinggi gitu. Jadi walaupun kelihatan tanahnya basah, ada basah-basahnya, mungkin karena dekat danau juga, ini nggak bakalan banjir kayaknya. Tapi kalau untuk next time di masa depan nggak tahu juga ya guys, karena kita nggak tahu kalau di masa depan. Nah ini kita coba menuju ke sana ya guys. Tuh lihat, kayaknya tanahnya bukan tanah merah. Kalau gue lihat sih bukan tanah merah ini, jadi kayak tanah merah campur tanah kapur gitu ya. Jadi bukan pure tanah merah. Dulu awal-awal gue lagi pertama kali kesini, ini 2020-an atau 2019 kayaknya, lupa ya. Dulu tuh masih harga berapa gitu ya, 200 jutaan. Nah itu masih murah ya guys pada saat itu. Sekarang udah berapa ya, nggak tahu juga ya. Tapi ini guys, jangan khawatir kalau untuk pengembangnya gitu ya, udah banyak proyeknya gitu. Jadi kalau bisa, kalau kita mau beli atau mau KPR, cari dulu untuk developer yang kredibel, yang legalitasnya jelas, yang proyek-proyek sebelumnya itu benar-benar berhasil ya guys gitu. Tapi ini gue lihat nih kok kayak basah gitu ya airnya, jadi nggak nyerap tuh. Ini juga kenapa dilapisin ya, itu aspalnya dilapisin kayak jaring-jaring. Lihat, bisa dilihat ya, apa karena supaya nggak bergeser. Tapi gue kurang ngerti untuk kayak ginian gitu ya. Yang penting kalau mau KPR itu harus legalitasnya, developernya terjamin, proyek yang sebelumnya banyak berhasil gitu. Kalau untuk yang BS Allen ini kan udah banyak berhasil, kayak Kanapak, Driver, Amara Village. Amara Village masih ongoing juga kayak ini. Nah ini kenapa jadi ada airnya ya guys tuh. Mungkin tanahnya juga ini kayak susah nyerap air ya guys, karena ini tanah kayak kapur gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti kalau udah jadi bagus ya guys tanahnya gitu. Nah ini row jalannya juga udah lagi dibangun. Dan yang kalian harus tahu gitu ya, kemarin ada yang komentar di beberapa video, katanya kenapa kontraktor itu harusnya, kalau yang pengembang besar itu kontraktornya harus satu katanya gitu ya. Salah ya guys, jadi semua developer itu kontraktornya banyak. Nah baru saja saya tanyakan ini, gue nanya sama security, langsung ke orang sini ya guys, tuh yang kerjanya. Ini tuh ada 5 kontraktor ya. Salah satunya kontraktor Putri Intan 1, kontraktor TIP, buat jalannya beda lagi, buat rumahnya beda lagi, buat row jalannya beda lagi. Bahkan ini 5 kontraktor ya guys. Jadi jangan, kemarin ada yang
komentar di Golden Flower kenapa banyak kontraktornya. Jadi emang semua begitu ya guys. Gading Serpong, Podomoro Tenjo, itu semuanya hampir menggunakan banyak kontraktor. Karena nggak mungkin kalau satu kontraktor aja ya gitu. Karena takutnya nanti kontraktornya bermasalah, ya pembangunannya bisa terbengkalai ya. Jadi kalau ada 3 atau 5 kontraktor itu, kalau salah satu valid ya namanya perusahaan pasti ada risiko ya. Jadi untuk mengurangi risiko pasti ada banyak kontraktor gitu ya. Nah, gue juga pernah tuh ya pilih developer bukan pertama kali nih, abis pilih Telaga Legok, gue pilih coba yang murah tuh, ada di Parung Panjang ya. Ini gue nggak sebutin namanya, tapi mungkin clue-nya aja. Nama perumnya gue nggak sebutin karena kan itu masuk ke kode etik jurnalistik ya, takut bermasalah. Itunya aja ya, persamaan namanya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya sebuah daun ya, ada itu nama perumahannya. Itu gue pernah UTJ NUP gitu ya di sana. Nah anehnya karena gue bilang dia emang disebutnya nggak bekerja sama bank, tapi dia sebutnya bekerja sama bank gitu ya. Gue taunya kalau memang PKS sama bank itu kita langsung tanda tangan gitu ya, nanti tinggal kita ngangsur ke banknya gitu. Ini kenapa harus kita ngangsur ke dia, ke developernya dulu baru nanti tanda tangan gitu kan, aneh ya kan. Kalau memang PKS sama bank biasanya kita kerja sama bank gitu. Udah kerja sama bank, nanti kita tinggal tanda tangan aja. Nah itu namanya developer yang udah PKS bank gitu. Ini kelihatan sampai sekarang itu banyak di IG-nya yang komen kalau itu belum dibangun udah berapa tahun. Makanya gue juga sempat NUP di situ, terus gue buru-buru refund ya, buru-buru refund karena lihat projectnya dari yang sebelumnya juga nggak ada, jadi bener-bener developernya baru. Nah jadi kalau pilih developer itu yang udah banyak pengalamannya ya guys. Walaupun memang nggak besar banget kayak BSD ataupun untuk Podomoro gitu ya yang banyak projectnya, tapi seenggaknya projectnya itu sekitar udah 10 atau 15 project yang udah berhasil gitu ya. Salah satunya ini kayak BS Allen ya guys, udah banyak banget projectnya yang udah berhasil gitu, jadi kita percaya gitu ya. Nah ini kebukti sekarang juga udah mulai pembangunan ya guys. Jadi selamat yang udah menunggu lama untuk Telaga Legok, sekarang udah jadi, bukan udah jadi tapi baru di pembangunan ya guys. Nah jadi pelajaran gitu ya, gua apa ya, dulu bener kata hati gue tuh ini kayaknya nggak bener gitu. Makanya itu developer itu sampai sekarang belum dibangun ya. Yang dibangun cuma tahap 1, tahap berikutnya nggak tahu karena gue cek di BPN tanahnya itu masih atas nama PT lain gitu. Jadi hati-hati ya guys. Sekarang itu banyak yang developer yang cari keuntungan aja, atau mungkin dia ada bermasalah untuk sengketa tanah atau segala macam. Nah itu harus dipertimbangkan lagi. Nah, jadi bahan pertimbangan, jangan sampai salah pilih developer. Seenggaknya cari developer yang udah berpengalaman dan banyak projectnya gitu. Nah kalau kayak gini nih, tiang pancangnya juga udah pada ditancepin ya guys tuh. Cuman gua sih nggak tahu ini bakalan banjir apa enggak, karena tanahnya ini tanah merah sama kapur ya guys. Jadi susah nyerap air. Tuh. Di sana juga banyak polusi pabrik ya. Jadi ada plus minusnya juga gitu beli di sini. Beli sini masih strategis, ya kekurangannya gitu. Alhamdulillah ini mata gue belekan segede bedug. Karena tahu nggak, itu jalan dari Legok ke sini itu bener-bener ngebul, dan gue itu nggak pakai helm, tapi depannya itu helmnya nggak ada penghalang buat penutupnya gitu. Sampai sini beneran itu bener-bener belekan gitu ya, banyak debunya dan ada pasirnya masuk ke mata. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Walaupun ini untuk developernya bagus, masih murah,
Tapi kekurangannya emang yaitu ngebul. Banyak transformer ya pada lewat, mobil truk-truk gede gitu. Nah itu juga bahaya juga gitu. Tapi semua juga ada kelebihan. Kalau kalian punya untuk dananya 1 miliar ya mendingan beli di Gading Serpong. Kalau masih kurang-kurang dananya ya di sini juga bisa tuh. Ini kayak kapur ya guys jalannya. Apa namanya, untuk tanahnya itu apa batu gitu tuh. Ada burung puyuh terbang. Tuh ini air pada keluar itu, kenapa ya? Apa nanti kalau udah jadi enggak kayaknya nih tuh. Jadi kayak kapur ya guys. Di sini juga banyak pabrik gitu. Kalau gua ya lebih deket ke Golden. Kenapa gua pilih Golden Flower? Karena di sana lebih dekat ya. Kalau di sini kejauhan kayaknya. Gitu. Jadi gue yang di sini cancel, yang di beberapa ini cancel, jadinya di Golden Flower lebih dekat. Nah, ini juga jalannya tuh. Kenapa ditutupin ya guys? Apa supaya rapat gitu ya, supaya nggak berantakan gitu. Tuh. Kayak jaring-jaring apa gitu, nggak ngerti ya. Intinya ya guys, hati-hati pilih developer ya, karena banyak developer nakal, developer bodong, developer yang mau ngambil NUP ataupun DP-nya aja gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sekarang udah berjalan dengan baik gitu ya, apa yang kita pilih. Oke guys, ini gue mau jalan pulang karena ini hari udah sore, udah nggak ada orang juga. Dan ini lihat tuh, beneran ya ini kayak terpal gitu, terpal mirip ya, diuruk lagi pakai batu, kok batu buat jalanan ini ya. Tapi gue nggak tahu ini kenapa gitu, soalnya nggak nanya-nanya, cuma nanya itu aja. Kontraktornya di sini ada 5 ya, Putri Intan, TIP buat jalan. Jadi jalannya beda kontraktor, ngebangun ininya juga beda kontraktor ya guys. Gitu. Tuh, jadi ini bener-bener luas, tanahnya pun rata ya guys. Gue mau pulang dulu ini guys, karena udah sore ya. Ini gue lagi gabut aja kesini, sampai kesini karena kita kalau nyari rumah itu harus detail gitu. Detail itu kontur tanahnya kayak gimana, di sana jenis tanahnya apa gitu, apa termasuk zona hijau, karena emang harus sedetail itu ya. Tuh ini gue mau balik tuh, jalannya udah bagus. Telaga Legok BS Alen ya. Kalian yang mau ambil di sini silakan ambil, yang merasa rumahnya lebih dekat ke sini atau kerjaannya ya. Oke, see you next time, ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.